Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba menggunakan beberapa aplikasi ya untuk identifikasi suatu tanaman. Kita berfokus kepada tanaman-tanaman obat yang mungkin teman-teman akan ketemu, baik itu di rumah maupun di jalan mungkin misalnya. Di sini beberapa aplikasinya cukup uh, menarik gitu ya. Oke, saya akan memulai dengan eh, tanaman-tanaman yang banyak digunakan di dapur kita sendiri ya. Jadi karena pandemi juga gitu ya, tidak ada salahnya kita menggunakan atau mengidentifikasi dari dapur kita sendiri ya. Tapi jangan kemudian sampai rusak ya. Gitu ya. Apalagi karena bisa digunakan untuk masak. Jadi kita mulai yang pertama menggunakan lip snap ya. Walaupun dia lip snap, tapi kita bisa menggunakannya untuk berbagai macam tanaman. Kita coba apakah dia bisa mengidentifikasi. Yang pertama ini adalah kayu manis. Kita coba, kita lihat karena ini kulit, ya kita tuh pilih dari bark. Lihat bagaimana hasil dari identifikasi dengan menggunakan aplikasi. Oke, yang teridentifikasi adalah Cinnamomum verum, ya, Cinnamomum verum, Cinnamomum burmani, ya. Oke, walaupun saya mungkin saja ini Cinnamomum verum ya. Kita bisa lihat di sini kalau jika ini Cinnamomum verum, teman-teman bisa lihat di sini ya. Informasinya, spesiesnya Cinnamomum verum, genusnya Cinnamomum, familinya Luraceae ya. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih. Jadi kita bisa lihat di sini ya, karakternya seperti ini ya, common name ya. Indonesian Cinnamomum. Jadi dia kayu manis Indonesia, Cinnamomum, Indonesian Cinnamomum. Bisa saja ini yang kita gunakan karena ini saya ambil dari dapur ya. Lihat di sini bagaimana fertilization-nya, propagation-nya, kemudian pest disease-nya, first-nya ya. Ini ya pemanenannya, vigorous 3 years of cinnamon plant is ready to harvest. Jadi 3 tahun ya, 3 tahun umurnya. Dipotong or cut off individual branch or cut the entire tree at the trunk ya. Tree growing the ground may produce new shoot that will become new tree ya. Scrape away the other part until you see the yellowish orange layer, jadi which is the cinnamon ya. Peel the strip of the cinnamon layer with soft knife. The pieces must dry for about a week and they will curl into the typical shape you see in store as the dry. Jadi dia kemudian baru mulai melengkuk-lengkuk begitu ya. Nah, selain Cinnamomum verum, sebenarnya di sini juga ada Cinnamomum burmani. Ya, ini juga mungkin saja ada, bisa saja dia digunakan atau mengidentifikasi ini ya, Cinnamomum burmani. Ya, jadi ini kalau Cinnamomum burmani, ya spesiesnya Cinnamomum burmani. Ya, in common names-nya Indonesian cassia, ya, jadi memang banyak digunakan. Ya, nah kita coba pindah kepada plant snap ya. Plant snap ini sangat terbatas. Ya. Ini hanya tinggal 5 kali identifikasi. Kita coba lihat identifikasinya apakah mengidentifikasi. Ya. Coba lihat resultnya. Oke. Ternyata tidak menemukan ya. Dia tidak menemukan, tidak membaca. Kita coba untuk picture this. Kita coba untuk aplikasi picture this. Jadi kali ini kita akan coba menggunakan aplikasi picture this. Lihat, ternyata dia juga tidak membaca ini sebagai kayu manis, tapi malah menjadi kapuk ya, pohon kapuk. Nggak apa-apa. Jadi kali ini kita akan mencoba yang planet. Ya, kita coba, kita foto ini tanamannya, apakah terbaca oleh aplikasi sebagai, karena ini bunga ya, kita pilih bunga ya, namanya Illicium verum
ya, Elysium Verum, ya. Oke, ini hasil hasil identifikasinya ini seperti ini ya. Tanamannya demikian, ya. Nama tanamannya Elysium Verum. Kita coba bisa lihat, ya, berbagai macam. Ada informasinya yang lain. Nah, di sini disampaikan bahwa familinya adalah Cisandraceae, kemudian genusnya Elysium, spesiesnya Elysium Verum, Hook F, ya. Karena di sini ada beberapa informasi tambahan sebenarnya. Jadi kita bisa lihat ya tanamannya, ya. Informasi dari tanaman tersebut, ya. Di sini ada NCBI taksonominya, ID-nya 1247778. Ini bisa menjadi referensi, ya. Kita berpindah pada plant snap, kita akan lihat apakah ini bisa terdeteksi, ya, sebagai tanaman yang misalkan, ya, kita besarkan dulu ya, karena biar dia jelas untuk mencari. Nah, ternyata dia juga membaca sebagai Elysium Verum. Bagus ya. Ini seperti ini ya tanamannya. Jika teman-teman mau lihat, di sini jelas ya, description. Elysium Verum is medium size evergreen, tree native to northeast Vietnam and southwest China. A spice commonly occurs star anise. Ya, star anise seed, Chinese star anise dan sebagainya. Ya, ini kita bisa baca di sini ya, kingdomnya Planktai, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisionnya Spermatophyta, divisionnya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, kemudian subkelasnya Magnoliidae, kemudian ordernya Austrobilayales, kemudian familinya Cisandraceae, kemudian genusnya Elysium, dan title-nya atau biasa dipanggil atau dinamai ada Staranis tree ya, seperti itu. Jadi berhasil ya, begitu ya. Identifikasi yang lain dengan menggunakan picture dish, apakah dia akan mengidentifikasi? Ya, dia juga mengidentifikasi ya sebagai sama ya, Staranis tree, Elysium Verum ya. Bagaimana kita juga bisa Elysium Verum. Elysium Verum ya, di sini bisa kita cek Elysium Verum. bagaimana cara membacanya Elysium Verum. Elysium Verum. Teman-teman bisa membaca di sini. Ini sangat gampang sekali dan sangat mudah bagi teman-teman untuk melakukan ini ya, identifikasi. Oke, ini tanaman yang kedua. Kita akan berganti dengan tanaman selanjutnya ya. Oke, kita akan lanjut dengan melihat tanaman yang lain. Ini mungkin teman-teman ada yang tahu atau ada yang belum tahu ya. Kita coba lihat bagaimana identifikasinya. Ini adalah buah ya. Buah. Kita coba lihat di sini ya. Kumin ya. Apiaceae. Ya, di sini planet. Kita coba lihat informasinya. Jintan putih ya, di sini disampaikan sebagai jintan putih. Ya, kita bisa lihat kumin ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kumin oil ya. Kita pindah ke aplikasi yang lain. Plant Snap. Tinggal 3 ya Plant Snap-nya ya. Ini kita besarkan. Lihat bagaimana hasilnya. Nampaknya tidak teridentifikasi ya menggunakan ini. Oke, nggak apa-apa. Kita pindah ke yang lain. Kita coba picture dish. Kita coba dengan aplikasi picture dish ya. Lihat. Nah, dia di sini munculnya sweet fennel. Saya nggak yakin ini adalah yang benar.
Walaupun sama-sama ya, family-nya Apiaceae ya. Gitu. Ya tidak muncul. Baik, selanjutnya kita akan mencoba yang lain. Hal ini yang sangat familiar atau mungkin teman-teman sudah kenal semua. Itu adalah bawang putih ya. Coba lihat di sini. Apakah dia teridentifikasi dengan baik? Ya, hasilnya benar ya, Allium sativum. Ya, Allium sativum kita bisa lihat. Masih banyak sebenarnya allium-allium ya. Allium cepa, gitu ya, Allium folianthum. Ya, tapi sebenarnya ini adalah Allium sativum. Kita coba lihat Allium sativum bagaimana. Ya, di sini kita dapat lihat ya, spesiesnya Allium sativum, genusnya Allium, familinya Amaryllidaceae. Ya, kemudian common name adalah garlic. Ya. Cultivate garlic, hardneck garlic, ya, sampai gitu ya, digunakan sebagai obat juga, kemudian bisa jadi poison, ya. Teman-teman bisa mencari juga informasi di sini dengan klik ini, ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini berbagai macam informasi tentang Allium sativum, ya. Ini ya. Bahkan di United States Amerika, Global Register introduced the invasive species United ya. Ada di United Kingdom juga ada, di Czechia juga ada. Ya, seperti ini bisa teman-teman ya digunakan ya, root atau bootnya. Garlic is used support blood and eye health, ya, darah maupun kesehatan mata. Ya. Alleviate fever and skin disorder, increase precipitation and cement production, stimulate the bowel and the bladder, and to promote virility and longevity ya. Jadi ini bisa digunakan ya. Banyak sekali manfaat dari bawang putih ya. Ini referensi. Jadi teman-teman harusnya sudah bisa lebih banyak tahu kalau misalnya diminta mencari tanaman. Oke. Baik, kita coba aplikasi yang lain lagi. Kita coba PlantSnap. PlantSnap ini tinggal 2. Terbatas sekali ya, harus berbayar. Kita coba. Mana hasilnya? Ya, ini sudah terbaca sebagai Allium sativum ya, karena mungkin kalau bawang ini mudah sekali ya diidentifikasi ya, jadi akan banyak yang mengkonfirmasi sebagai bawang putih gitu ya. Kita bisa dilihat di sini ya. Dan juga ada cultivation-nya ya. Suhunya hidup berapa, kemudian kebutuhan airnya berapa gitu ya. Humidity ya, kelembapannya berapa, kemudian kebutuhan sinar mataharinya bagaimana. Oke, kita akan mencoba satu tanaman lagi ya. Ini adalah lada hitam, Pipal nigrum. Coba apakah dia teridentifikasi. Karena ini sangat berkaitan betul dengan pengambilan gambar yang baik ya. Pipal nigrum. Nah, dia teridentifikasi ini ya sebagai Pipal nigrum ya. Cuma ada pilihan yang lain ya, tapi yang benar adalah Pipal nigrum ya. Oke, kita coba lihat Pipal nigrum. Oke, kita lihat ya Pipal nigrum ya. Spesies Pipal nigrum ya. Kemudian genusnya Piper, familinya Piperaceae. Common names-nya pepper, black pepper, white pepper ya. Jadi sama sebenarnya, black pepper, white pepper gitu ya, sama. Nah, kita bisa lihat di sini karakteristiknya ya. Tumbuhannya 10 sampai 30 kaki ya tingginya. Kemudian butuhnya bloom time-nya atau masa berbunganya saat summer, musim panas. Ya, kemudian native area India dan Sri Lanka. Kita lihat bagaimana tanamannya ini ya. Kita lihat being growth, kemudian soil. Yang paling penting kita lihat adalah harvestingnya. Ya. Di sini disebutkan you can use the fruit of the peppercorn in 3 ways as they progress through the
ripening stage. Jadi kita bisa punya tiga cara untuk ngambil tanamannya. You may take the earliest green fruit and pick them. Nah, ini akan menghasilkan lada yang halus atau soft gitu ya, dan rasanya soft gitu ya, tidak pedas ya. Kemudian bisa memanennya di saat ya tanaman itu atau buahnya itu mulai berwarna merah ya. Nah, ini yang disebut nanti akan menghasilkan black pepper ya. Kemudian yang terakhir, white pepper itu comes from the most mature stage. Jadi sudah sangat tua gitu ya. And the ripening fruit ya. Seperti itu. Ya, when the berries are completely red, ya, you may pick them, remove the outer red husk, leaving you with a white kernel, which you can green like regular black pepper. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita coba lihat dengan yang lain. Coba kita plant snap ya. Oke, kita coba untuk plant snap. Bagaimana? Apakah bisa mengidentifikasi ini adalah black pepper? Coba. Namun sepertinya tidak ya, tidak mendeteksi ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, picture this. Nah, dia malah teridentifikasi sebagai flower clock flower kalau di sini ya. Bunga pukul 4 gitu ya. Dia tidak mengidentifikasi. Jadi sekian ini yang bisa kita lakukan untuk dari tanaman-tanaman yang kita gunakan di dapur ya, kita gunakan di rumah. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.